Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa'ina insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jalani Sirul Asrar wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan membacakan kitab Sirul Asrar dari Syekh Abdul Qadir Jalani terbuka terus tirai kasyaf kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, fa'ainu syukra tusyahidu tazaliyati sifat binuril asma wa sifat ila intihai alami darajat. Wasani yaqulu ainul kubra tusahidu tazali anwarijat fi alamil lahud wa huwa al-qurbah binuri tauhidil ahadiyah. Pandangan manusia memahami Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencapai puncak penyaksiannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau masuk ke dalam inti makna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, minimal melewati dua tahapan, yaitu cara pandang sugro dan cara pandang kubro. Cara pandang sugro itu ialah bagaimana seorang hamba bisa menyaksikan nurul asma was sifat, cahaya sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan ini. Yang kedua adalah cara menyaksikan kubro, ainul kubro, yaitu bagaimana menyaksikan tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Tentu saja itu juga dicapai dengan nur. Kendaraannya adalah nur yang disebut dengan nurul ahadiyah, yaitu cahaya ahadiyah, cahaya ketunggalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara pandang pertama tentang sifat dan asma Allah sudah sering kita bicarakan, sudah sangat sering kita bicarakan. Di antaranya kita memahami tentang hakikat kehidupan ini pada asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara asma Allah yang paling dominan di dalam asma Allah itu terurai juga perbuatan af'al Allah, perbuatan Allah dan sifat-sifat Allah. Sebaliknya ketika kita membahas tentang sifat-sifat Allah dalam tazalinya pada kehidupan alam ini, terurai pula asma Allah, saling bolak-balik berbalik. Di situ ada perhatian, di situ ada pemahaman. Tak sedikit kita memandang sesuatu itu hanya johirnya saja, sehingga kita lupa kedahsyatan di balik yang johir itu, yaitu bertemunya kita atau menyaksikannya kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekelumit tentang keadaan itu kita melihat sebuah keadaan dalam lingkungan kita. Misalnya seekor macan kita lihat di TV, dia mengintip-intip mangsanya. Ada hewan kancil diintipnya, tiba-tiba diterjangnya lah hewan kancil itu. Begitu tak berdayanya hewan kancil itu dimakan oleh singa atau oleh macan itu. Kita terkejut melihatnya, terkejut sekali kita melihat. Berkatalah kita, karena kita melihat pandangan johir, bengisnya harimau itu, bengisnya macan itu memakan mangsanya. Kenapa jadi begini? Kenapa jadi keadaan ini bisa terjadi? Kenapa di dunia ini harus ada seperti ini? Seorang penguasa yang jolim, karena berkuasa diberikan kekuasaan oleh Allah, bagaikan seperti macan atau harimau. Sekehendaknya dia mengatur urusannya. Atau seperti seorang raja jolim, dengan tegak pundaknya ditengadahkannya, dadanya dikembangkan, berkatalah dia,
Siapa yang berani melawan saya? Siapapun di dunia ini yang berani melawan saya, pasti akan kumatikan, akan kutewaskan dia, akan kucelakakan dia. Atau dia membuat peraturan yang menjadikan kesengsaraan bagi rakyatnya. Subhanallah, dia bagaikan macan, dia bagaikan harimau. Itulah yang dibicarakan manusia hari-hari dalam hidup ini. Ketika ada orang dianggapnya menjolim, jolim demi kejoliman itu terjadi. Semua itu adalah kehidupan yang mewarnai di kehidupan ini. Tidak ada apa-apanya kecuali hanyalah kehidupan duniawi saja. Paling-paling dianggap dalam bahasa hukum perbuatan jolim itu tidak boleh dituruti saja. Selesai masalah itu. Tetapi orang-orang yang arif billah, yang melihat, ingin menyaksikan Allah Subhanahu, dia melihat peristiwa kejadian itu. Ada yang mengatur, yang memaksa keadaan itu ada warna dalam hidup ini. Bukankah saat itu Anda melihat kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah Anda melihat sifat-sifat Allah, yaitu maha kudrat, yang maha berkuasa mengatur bahwa alam ini ada warna seperti itu. Alam ini ada yang orang nanti masuk ke dalam neraka, ada orang dimasukkan Allah ke dalam surga. Siapa perannya di dalamnya? Peran itulah yang memasukkan orang ke dalam surga, dan di peran itulah terlihat orang itu akan masuk ke dalam api neraka. Tetapi semua itu adalah objek-objek johir saja. Yang perlu diperhatikan oleh orang-orang arif billah melihat adanya warna itu karena ada kekuasaan yang maha dahsyat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ketentuan yang harus kamu lihat, bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Yang bengis itu adalah makhluknya. Yang mengatur terjadinya kebengisan itu adalah peran makhluknya. Namun di balik kebengisan itu ada karena Allah menciptakan kebengisan itu terjadi dalam alam kehidupan ini. Maha agung Allah, maha keras Allah memaksa keadaan kehidupan manusia. Itu adalah contoh cara pandang kita melihat di balik yang johir untuk melihat asma Allah Al-Qahhar yang maha memaksa pada kehidupan. Bagaimana tidak kita sadari hidup manusia sejak berabad-abad yang silam, manusia-manusia terkaya, manusia-manusia yang disebut setengah dewa, manusia-manusia yang secara keturunan menjadi raja, diraja dalam kehidupan, selalu ingin mencari keabadian dalam hidup mereka. Bahkan mereka menolak untuk menjadi tua. Nyatanya tidak ada satupun tidak bisa tua. Proses kehidupan pasti dari muda menjadi tua. Manusia tidak bisa menolaknya. Bukankah ini adalah kudrat kekuasaan Allah pada kehidupan kita? Siapapun tidak bisa melihat. Maka tercenganglah hamba-hamba Allah kepada Tuhannya. Tercengang demi tercengang. Dia melihat suatu keadaan di mana di situ ada eksistensi kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimusyahadahkan orang-orang arif billah ketika dia menggunakan ain sugronya melihat kebesaran ataukah keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala.